Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dengan NIM 202053159. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang konsep database relasional. Langsung saja. Yang pertama di sini ada database relasional, yaitu pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas jalur mendatar yang disebut dengan baris data, dan lanjut vertikal yang biasanya disebut dengan kolom. Oke, saya lanjutkan. Di sini keuntungan database relasional ya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Terus selanjutnya di sini ada istilah dalam basis data relasional. Nah, untuk yang pertama di sini ada relasi. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Selanjutnya, relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu individu yang memiliki sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua di sini ada atribut ya. Atribut yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Selanjutnya di sini penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam membentukkan model data. Yang ketiga di sini ada tuple atau record ya, yaitu tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Terus yang kedua di sini ada satu record ya, mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Ini misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lainnya. Saya lanjutkan. Yang keempat ada domain. Domain yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut ya. Yang kelima ada derajat. Di sini derajat itu adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Saya lanjutkan. Di sini ada gambarannya ya. Bisa kita lihat sama-sama. Ada atribut, relasi, domainnya. Di sini juga ada baris. Bisa kita amati sama-sama. Saya lanjutkan. Di sini selanjutnya ada relasional kaya. Yang pertama ada super kaya, yaitu suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua di sini ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik atau kejadian spesifik dari entitas. Selanjutnya yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Ketiga, di sini ada primary key, yaitu merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian di suatu entitas. Selanjutnya, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Selanjutnya di sini ada setiap kunci kandidat key ya, mempunyai peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja
yang dapat mewakili secara menyeluruh terdapat entitas yang ada. Di sini selanjutnya yang keempat ya, ada alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima, foreign key atau kunci tamu ya. Di sini yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama bagi sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Selanjutnya di sini ada kunci tamu, ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key, induk direlasikan. Nah, di sini ada gambarannya, bisa kita lihat sama-sama ya. Ada primary key, ini ya. Ada alternative key, dan ini selanjutnya. Ini di sini ada contohnya ya, bisa kita amati sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada relational integrity rules ya. Yang pertama ada null. Di sini nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris ya, tuple tersebut. Selanjutnya nilai null dibagikan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Oke, yang kedua di sini ada entity integrity ya, yaitu tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga relational integrity ya, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primary bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Saya lanjutkan. Di sini ada bahasa database relasional, yaitu menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Di sini ada bahasa query, lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk mengelola data. Ini ada contoh-contoh database relasional ya. Di sini ada ini, bisa kita lihat Microsoft SQL Server ya. Ini. Dan Oracle ini. Nah, di sini saya lanjutkan. Di sini ada model data relationship ya. Model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna ya, data dan bahasa data. Yang selanjutnya ada model keterhubungan entitas. Di sini merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya di sini ada entity relationship model. Model entity semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan manfaat-manfaat sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship ini ya. Selanjutnya komponen utama pembentuk model entity yaitu ada ini ya, dua, entitas dan relasi. Selanjutnya di sini untuk yang entitas dan himpunan entitas ya. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Selanjutnya sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpu dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digunakan dengan sebutan entitas saja,
Nah, ini ada contoh-contohnya himpunan entitas ya. Yang pertama, semua motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Yang kedua ada semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Dan ini contoh yang ketiga ya, semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Saya lanjutkan, di sini ada himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Nah, ini ada gambaran himpunan entitas mahasiswa ya. Kalau ini gambarnya ini, dan name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa ya. Di sini ada beberapa contoh, Ali Akbar dan sebagainya. Terus di sini kode name ya. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Oke. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, sini ada contohnya. Ini ada contoh pertama, ada contoh kedua, ketiga, keempat ya. Bisa kita amati sama-sama. Nah, ini. Saya lanjutkan. Di sini diagram entity relationship atau diagram E dan R ya. Di sini diagramnya, keterangannya di sini ya. Ini keterangannya, persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Di sini lingkaran atau elip menyatakan atribut yang berfungsi sebagai kai. Dia di garis bawah dibawahi. Selanjutnya, belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Selanjutnya, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Oke, ini kode-kodenya ya. Saya lanjutkan. Contoh R ini. Nah, di sini ada nama dosen, alamat dosen. Ini ya, menuju ke sini. Satu. Terus di sini ada ini masih nama dosen, kode jurusan ini ya. Mengepalai ya, oke. Selanjutnya jurusan. Nah, di sini. Saya lanjutkan. Tahapan pembuatan diagram E ke R ya. Ini ada tahapannya. Yang pertama, tahap membuat diagram ER awal ya, ini mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. 2. Tahap optimasi diagram ER atau final design ya. Di sini melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisikan himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Nah, di sini langkah teknis tahap 1 ya. Di sini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang selanjutnya menentukan atribut kait dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan yang relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forek kaitannya. Selanjutnya, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi,
melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Selanjutnya di sini ada derajat minimum relasi ya. Di sini ada contohnya. Ini ya. Anak belajar ini ke sini terus sini ya. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain ya. Nah ini contoh. Seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum ya belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada seorang yang belum pernah dipelajari oleh siapapun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Selanjutnya di sini ya. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tidak berpelatih. Oke. Ini contoh data kampus. Ini ya. Ada anak sepeda bengkel belajar di sini. Bisa kita amati. Saya lanjutkan. Oh iya. Ternyata sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah kata atau kurang paham, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.